Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tenri Rabiatul Maharani dengan NIM 225790003 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Logistik dan Transportasi. Adapun judul materi yang akan saya bawakan yaitu faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih sistem konsinyasi. Baik, materi yang pertama yaitu definisi konsinyasi. Konsinyasi adalah sebuah perjanjian bisnis di mana pemilik barang atau konsinyor mengirimkan barang kepada pihak lain atau konsinyi untuk dijual. Konsinyi tidak membeli barang tersebut secara langsung, tetapi hanya bertindak sebagai agen penjualan. Barang yang tidak terjual biasanya dapat dikembalikan kepada konsinyor setelah jangka waktu tertentu. Dalam sistem ini, konsinyor tetap memiliki kepemilikan atas barang sampai barang tersebut terjual. Konsinyi bertanggung jawab untuk menjual barang dan biasanya memperoleh komisi atau persentase dari hasil penjualan. Sistem konsinyi sering digunakan dalam berbagai industri termasuk retail, pakaian, dan buku. Adapun tujuan konsinyi yang pertama itu memperluas jangkauan pasar, yang kedua mengurangi risiko stok, dan yang ketiga meningkatkan kesadaran merek. Manfaat konsinyi yang pertama itu fleksibilitas untuk konsinyi. Konsinyi mendapatkan keuntungan dengan menambah variasi produk di toko mereka tanpa harus mengeluarkan modal untuk membeli stok. Yang kedua, potensi penjualan yang lebih tinggi. Konsinyor dapat mencapai lebih banyak konsumen melalui jaringan distribusi yang luas. Yang ketiga, mengurangi biaya penyimpanan. Karena barang tidak terjual dapat dikembalikan, konsinyi tidak perlu menanggung biaya penyimpanan yang tinggi untuk barang-barang yang tidak laku. Yang keempat, kemitraan yang kuat. Konsinyi dapat membangun hubungan yang kuat antara konsinyor dan konsinyi. Dengan saling menguntungkan, hubungan kerjasama ini bisa menjadi lebih berkelanjutan dan harmonis. Yang kelima, penjualan berbasis hasil. Konsinyi termotivasi untuk menjual produk karena pendapatan mereka sebagian besar berasal dari komisi penjualan. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih sistem konsinyasi. Yang pertama yaitu faktor kepercayaan. Kepercayaan adalah elemen fundamental dalam hubungan bisnis antara penjual dan konsinyor dalam sistem konsinyasi di mana barang dikirimkan tanpa pembelian langsung. Kepercayaan menjadi kunci utama untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan kerjasama. Pentingnya kepercayaan antara pihak penjual dan konsinyor. Yang pertama itu transparansi informasi. Kepercayaan memungkinkan kedua belah pihak untuk berbagi informasi secara terbuka dan jujur. Hal ini mencakup data penjualan, kondisi barang, dan umpan balik dari pelanggan. Yang kedua itu pengelolaan barang. Konsinyor harus percaya bahwa konsinyi akan menjaga barang dengan baik dan menempatkannya di lokasi yang strategis. Menanganinya dengan cara yang menarik bagi konsumen. Yang ketiga itu pembayaran dan komisi. Sistem konsinyasi sering melibatkan penundaan pembayaran sampai barang terjual. Konsinyor harus percaya bahwa konsinyi akan melaporkan penjualan dengan akurat dan mengirimkan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat itu komitmen jangka panjang. Hubungan yang didasarkan pada kepercayaan cenderung lebih bertahan lama. Kedua belah pihak akan lebih termotivasi untuk mengatasi tantangan yang muncul dan berkolaborasi dalam jangka panjang. Adapun dampak kepercayaannya, yang pertama itu peningkatan penjualan, kedua efisiensi operasional, ketiga mengurangi konflik, keempat peningkatan loyalitas, dan yang kelima inovasi dan kolaborasi. Faktor yang kedua yaitu lokasi dan jangkauan pasar. Lokasi toko atau tempat penyimpanan yang pertama strategis dan aksesibilitas. Toko yang berada di lokasi dengan lalu lintas tinggi dan mudah diakses oleh konsumen cenderung menarik lebih banyak pelanggan. Yang kedua, demografi konsumen. Menempatkan produk di area yang sesuai dengan profil konsumen ideal dapat meningkatkan relevansi produk dan memperbesar peluang pembelian. Yang ketiga itu biaya operasional. Lokasi yang strategis biasanya memiliki biaya yang lebih tinggi sehingga perlu disesuaikan dengan potensi pendapatan dari penjualan konsinyasi. Yang keempat, ketersediaan ruang. Ruang penyimpanan yang memadai diperlukan untuk menjaga barang dalam kondisi baik. Penyimpanan yang buruk dapat merusak produk dan mengurangi nilainya, sehingga penting untuk memastikan bahwa fasilitas yang tersedia cukup untuk menampung barang secara optimal. Selanjutnya, jangkauan pasar yang dapat dicapai. Yang pertama, potensi penjualan. Dengan jangkauan yang lebih besar, peluang penjualan meningkat.
Konsinyur dan konsinyi harus bekerja sama untuk memastikan jangkauan pasar melalui lokasi yang tepat dan strategi pemasaran yang efektif. Yang kedua itu penetrasi pasar. Ini melibatkan analisis pesaing, preferensi konsumen, dan tren pasar di area tersebut. Jangkauan pasar yang baik berarti produk dapat bersaing dan menarik minat konsumen setempat. Yang ketiga, saluran distribusi. Kerjasama dengan berbagai pengecer atau platform online dapat meningkatkan ketersediaan produk dan menjangkau lebih banyak konsumen, baik lokal maupun di area yang lebih jauh. Yang keempat, pemasaran dan promosi. Promosi lokal, kampanye digital, dan partisipasi dalam acara komunitas dapat membantu menarik perhatian konsumen dan mendorong penjualan. Dan yang terakhir yaitu kultur dan preferensi lokal. Produk yang disesuaikan dengan selera lokal lebih mungkin diterima dan diminati oleh konsumen di area tertentu. Faktor yang ketiga yaitu kebijakan pembayaran. Ketentuan pembayaran dari konsinyur. Yang pertama, jangka waktu pembayaran. Konsinyur biasanya menetapkan jangka waktu tertentu untuk pembayaran setelah barang terjual. Ini bisa berkisar dari mingguan hingga bulanan, tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang kedua, metode pembayaran. Metode pembayaran dapat mencakup transfer bank, cek, atau metode lain yang disepakati. Konsinyur dan konsinyi perlu memastikan bahwa metode ini aman dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, persentase komisi. Konsinyur memberikan komisi kepada konsinyi sebagai imbalan atas penjualan. Persentase komisi ditetapkan di awal dan mempengaruhi keuntungan yang diterima oleh konsinyi. Yang keempat itu kebijakan pengembalian barang. Barang yang tidak terjual dalam periode tertentu dapat dikembalikan kepada konsinyur. Ketentuan ini harus dijelaskan dengan jelas dalam perjanjian konsinyasi untuk menghindari kebingungan. Yang kelima, pembayaran berdasarkan penjualan. Pembayaran biasanya didasarkan pada penjualan aktual. Konsinyi melaporkan penjualan dan mengirimkan pembayaran sesuai dengan jumlah yang terjual dikurangi komisi. Dampak kebijakan pembayaran terhadap arus kas. Yang pertama itu stabilitas arus kas. Dengan mengetahui kapan pembayaran akan diterima, konsinyi dapat merencanakan pengeluaran operasional dengan lebih efektif. Yang kedua, risiko keterlambatan. Penting bagi konsinyi untuk memastikan bahwa konsinyur mematuhi ketentuan pembayaran agar tidak mengganggu operasi bisnis. Yang ketiga, fleksibilitas keuangan. Ketentuan pembayaran yang fleksibel dapat membantu konsinyi dalam mengelola keuangan mereka, terutama jika mereka memiliki pengeluaran lain yang perlu diprioritaskan. Yang keempat, pengelolaan inventaris. Dengan kebijakan yang terstruktur, konsinyi dapat mengelola inventaris dengan lebih baik, mengetahui kapan barang harus dikembalikan atau dijual untuk memenuhi ketentuan pembayaran. Yang kelima, dampak pada kepercayaan. Kepatuhan terhadap kebijakan pembayaran memperkuat kepercayaan antara konsinyur dan konsinyi. Faktor yang keempat, pembagian keuntungan. Persentase pembagian keuntungan. Yang pertama, negosiasi awal. Persentase pembagian keuntungan antara konsinyur dan konsinyi ditentukan melalui negosiasi awal. Angka ini dapat bervariasi tergantung pada jenis produk, pasar, dan hubungan antara kedua belah pihak. Yang kedua, model pembagian. Umumnya, konsinyi menerima komisi berdasarkan persentase dari penjualan. Persentase ini mencerminkan upaya dan risiko yang diambil oleh konsinyi dalam menjual produk. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi ada dua, yaitu jenis produk dan volume penjualan. Dan yang terakhir, contoh pembagian. Misalnya, jika persentase pembagian adalah 70% untuk konsinyur dan 30% untuk konsinyi, konsinyi mendapatkan 30% dari hasil penjualan setiap barang yang terjual. Selanjutnya, bagaimana pembagian ini mempengaruhi keuntungan kedua belah pihak? Yang pertama itu motivasi konsinyi. Persentase pembagian yang adil dapat memotivasi konsinyi untuk lebih giat dalam menjual produk. Yang kedua, keuntungan konsinyur. Konsinyur dapat memperoleh keuntungan yang signifikan dengan memberikan persentase yang kompetitif. Yang ketiga, risiko dan insentif. Pembagian keuntungan juga mencerminkan pembagian risiko antara kedua belah pihak. Yang keempat, dinamika pasar. Jika persaingan di pasar tinggi, konsinyi mungkin menuntut persentase yang lebih besar untuk menutupi upaya pemasaran tambahan. Yang kelima, keberlanjutan hubungan. Pembagian keuntungan yang menguntungkan kedua belah pihak mendukung hubungan jangka panjang. Dan yang terakhir, efisiensi operasional. Pembagian keuntungan yang tepat dapat membantu konsinyi dalam mengelola biaya operasional. Faktor yang kelima yaitu kondisi dan waktu penyimpanan.
Lama waktu penyimpanan barang. Yang pertama, durasi penyimpanan. Durasi ini bervariasi tergantung pada jenis produk dan strategi penjualan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi. Ada jenis produk dan permintaan pasar. Yang ketiga, pengelolaan inventaris. Konsinyai harus mengelola inventaris dengan baik untuk memastikan barang tidak terlampau lama disimpan yang dapat mengakibatkan kerusakan atau penurunan kualitas. Dan yang keempat, pengembalian barang. Jika barang tidak terjual dalam jangka waktu yang disepakati, konsinyai dapat mengembalikannya kepada konsumer. Selanjutnya, kondisi fisik tempat penyimpanan. Yang pertama itu lingkungan yang sesuai. Kondisi fisik tempat penyimpanan harus disesuaikan dengan kebutuhan barang yang disimpan. Misalnya, produk elektronik memerlukan lingkungan yang kering, sementara produk makanan membutuhkan suhu yang terkendali. Yang kedua, kontrol suhu dan kelembapan. Tempat penyimpanan harus dilengkapi dengan sistem kontrol suhu dan kelembapan untuk menjaga kualitas barang. Yang ketiga, keamanan. Barang harus disimpan di tempat yang aman dari pencurian, kerusakan fisik, dan risiko lain yang dapat merusak barang. Yang keempat, kebersihan. Tempat yang bersih dan terawat dapat menjaga kualitas produk dan mencegah kerugian. Dan yang terakhir, aksesibilitas. Pengaturan yang baik memungkinkan konsinyai untuk memeriksa dan memindahkan barang dengan efisien. Faktor yang keenam yaitu promosi dan pemasaran. Tanggung jawab promosi. Yang pertama, pembagian tanggung jawab. Dalam sistem konsinyasi, tanggung jawab promosi biasanya dibagi antara konsinyur dan konsinyai. Konsinyur bertanggung jawab menyediakan materi promosi dan dukungan, sementara konsinyai mengimplementasikannya di lapangan. Yang kedua, peran konsinyur, yaitu konsinyur menyediakan materi promosi seperti poster, brosur, atau display produk. Konsinyur juga dapat menjalankan kampanye di bidang yang lebih luas untuk meningkatkan kesadaran merek dan menarik minat konsumen ke toko konsinyai. Peran konsinyai yaitu bertanggung jawab untuk promosi di lokasi mereka, termasuk penempatan produk yang strategis dan interaksi langsung dengan pelanggan. Konsinyai juga dapat membuat penawaran khusus, diskon, atau acara promosi untuk meningkatkan penjualan produk konsinyasi. Selanjutnya, strategi pemasaran yang digunakan. Yang pertama itu promosi di toko, yang kedua pemasaran digital melalui media sosial atau email marketing, yang ketiga mengadakan event atau acara khusus, yang keempat program loyalitas, kelima pemasaran konten, yang keenam kerjasama dengan influencer. Faktor yang terakhir yaitu risiko dan asuransi. Risiko yang terlibat dalam sistem konsinyasi. Yang pertama itu kerusakan barang. Barang dapat mengalami kerusakan selama penyimpanan atau di toko, baik akibat penanganan yang tidak tepat, kecelakaan, atau kondisi lingkungan yang buruk. Yang kedua, pencurian. Ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi konsinyur dan konsinyai. Yang ketiga, kehilangan barang. Barang mungkin hilang selama proses pengiriman atau di dalam inventaris toko, mengakibatkan ketidakcocokan stok dan kerugian. Yang keempat, penjualan yang lambat. Produk mungkin tidak terjual sesuai harapan, menyebabkan stok menumpuk dan barang mengalami penurunan nilai, terutama untuk barang yang memiliki masa kedaluarsa. Yang kelima, fluktuasi pasar. Perubahan permintaan pasar atau tren konsumen dapat mempengaruhi penjualan produk, meningkatkan risiko barang tidak laku. Dan yang keenam, kebangkrutan konsinyai. Jika konsinyai mengalami kesulitan keuangan atau kebangkrutan, konsinyur dapat kehilangan barang yang belum terjual atau pembayaran yang belum diterima. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.